Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hidayatullah dengan NIM J0304211189 dari program studi Teknik Komputer angkatan 58 kelas praktikum B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu memori, RAM, register, dan prinsip kerjanya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan pada saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jadi secara prinsip kerja, memori ini digunakan untuk data yang sedang diolah dan bisa juga digunakan pada saat data dilakukan untuk pengolahan selanjutnya. Lalu yang kedua ada memori. Memori adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolah. Memori juga berfungsi sebagai media penyimpanan data. Memori sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada ROM atau read only memory dan ada RAM atau random access memory. Jadi untuk memori ini secara prinsip kerja dia akan mengolah data dan instruksi yang masuk. Nah, semakin besar kapasitas dari memori, maka akan semakin banyak juga data dan instruksi yang dapat diolah. Mungkin begitu. Nah, yang selanjutnya ini ada random access memory atau RAM. Nah, RAM sendiri adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi RAM sendiri adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar kapasitas dari RAM, maka semakin cepat juga pemrosesan data yang ada pada komputer. Nah, jadi secara prinsip kerja untuk RAM ini dia bekerja untuk menyimpan sementara data yang sedang diproses oleh komputer atau yang sedang dijalankan oleh komputer. Nah, ketika komputer dalam posisi dimatikan, maka data yang ada di dalam penyimpanan RAM ini akan hilang. Dan data yang ada di RAM ini bisa diakses secara acak atau random. Nah, ini di sebelahnya ada beberapa jenis memori RAM. Sini yang pertama ada EDORAM atau Extended Data Out RAM. Kemudian yang kedua ada SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Yang ketiga ada DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM. Yang keempat ada RDRAM atau Rambus Dynamic RAM. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari apa itu register, RAM, dan memori. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam membuat contoh sederhana dari penyimpanan pada register yang akan dilakukan menggunakan emulator 8086. Nah, baik, di sini saya sudah ada di dalam aplikasi emulator 8086. Untuk melakukan penyimpanan pada register, sini kita bisa mengetikkan perintah move AX, sini saya memakai 14H. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu move.
move di sini digunakan untuk menyimpan bilangan pada sebuah register. Nah, untuk AX di sini merupakan sebuah register atau sebuah general purpose. Nah, general purpose itu adalah register yang berkapasitas 16 bit. Nah, lalu kemudian 14H di sini merupakan 14 di sini merupakan bilangan dan H ini melambangkan heksadesimal. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan lagi perintah move bx 190h misalnya. Nah, di sini berarti move bx 190h berarti memasukkan bilangan 190h ke dalam register bx. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan perintah add ax, bx. Nah, add ini di sini digunakan untuk menambahkan register ax dan register bx yang nantinya disimpan pada register ax. Nah, untuk membuktikannya di sini kita bisa melakukan emulate. Nah, untuk emulate di sini bisa dilihat terdapat register ax dan bx. Lalu di sini adalah high dan ini adalah low. Nah, untuk melakukan percobaannya di sini kita klik single step. Nah, lalu di sini bisa dilihat bilangan 14 masuk ke dalam register AX di bagian low. Lalu kita klik single step lagi. Nah, pada single step, yang selanjutnya bilangan 190 di sini masuk ke dalam register BX. Untuk high-nya adalah 01 dan low-nya adalah 90. Nah, lalu untuk yang terakhir sini kita klik single step lagi. Nah, di sini tadi kan kita menambahkan AX dan BX ke dalam register AX. Nah, di sini bisa dilihat nilai register AX berubah menjadi 1A4. Nah, 1A4 ini merupakan pertambahan dari bilangan 14 dan 190. Untuk menceknya lagi, di sini kita bisa menggunakan kalkulator. Di sini kita bisa tulis 14H ditambah 190H. Dan hasilnya adalah 1A4H. Nah, ini bisa dibilang jadi di sini sudah sesuai dengan perhitungannya. Nah, di perhitungan pada emulate di sini tertulis 1A4. Pada kalkulator pun di sini tertulis 1A4. Dan H ini melambangkan heksadesimal. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.